ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe channel YouTube Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum bergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi Elka. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Shalom adik-adik, tanpa terasa kita bulan ini sudah memasuki di bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan memperingati 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur kita dilahirkan di bangsa ini sebab kita percaya ada tujuan yang Tuhan mau nyatakan melalui kehidupan kita anak-anaknya. Yuk, sekarang siapa di antara kalian yang sudah siap memuji Tuhan? Coba Cici mau lihat. Wah, hebat, semua pada rapi, udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sebab kalian tahu bahwa hari ini adalah hari yang istimewa di mana setiap hari Minggu kita bersama-sama memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan buka ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal sampai akhir ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan itu membuat kita selalu bersukacita dan kita selalu mempunyai semangat untuk menikmati setiap hari-hari kita. Sekalipun nih kita masih belum bisa ketemuan sama teman-teman, belum bisa beribadah ke gereja, tetapi kita masih tetap mempunyai semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan, kita akan bersama-sama satukan hati kita untuk menyembah, meninggikan nama Tuhan Yesus. Sukacitaku di dalam Yesus Kristus. Yuk bangkit berdiri. Sukacitaku dalam Tuhan, sukacitaku karena Tuhan Yesus, sukacitaku baru setiap hari karena sukacitaku dari Tuhan. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah setiap hari. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah karena Tuhan Yesus. Bersukacita karena Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Sukacitaku dalam Tuhan, sukacitaku karena Tuhan Yesus, sukacitaku penuh setiap hari karena sukacitaku dari Tuhan. Bersukacitalah, bersukacitalah,
bukan karena kita punya mainan banyak, tetapi kita bersuka cita karena Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita dan Tuhanlah sumber sukacita kita. Sukacita Tuhan hadir dalam kehidupan kita, biarlah kita akan menjadi terang di dalam Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Iya, biarlah kita jadi terangnya Tuhan, baik dari perkataan dan tingkah laku kita. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam apa? Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Iya, biarlah kita akan menjadi terang dimanapun kita berada. Kita menjadi berkat bagi setiap teman-teman, orang tua, siapapun orang-orang di sekitar kita. Dan saat ini kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita akan satukan hati kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku,
Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Agar Tuhan berkati untuk Cici Koko Life Kids yang menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan juga berkati untuk kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah, kembali lagi di Ibadah Online Live Kids. Adik-adik di rumah, coba sekarang sebelum kita dengerin firman Tuhan, hari ini Cici mau tanya dulu, siapa adik-adik yang di rumah yang punya binatang peliharaan atau binatang kesayangan? Nah, pasti adik-adik punya kan? Nah, hari ini Cici mau cerita tentang seekor binatang yang istimewa. Sekarang kita mau dengerin ceritanya bareng-bareng dulu ya. Yuk kita dengerin adik-adik ceritanya. Pada zaman dahulu, Tuhan Yesus telah berjanji kepada bangsa Israel akan memberikan negeri yang baru, yaitu negeri Moab. Nah adik-adik, tapi orang-orang di negeri Moab ini tidak menyukai bangsa Israel. Mereka berusaha untuk melawan bangsa Israel. Negeri Moab ini diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Balak. Pada saat Raja Balak mendengar bahwa bangsa Israel sedang menuju ke negerinya, ia sangat khawatir dan takut jika nanti kerajaan yang diserang oleh orang Israel. Lalu, Raja Balak menyuruh beberapa orang utusannya untuk pergi ke kota Petor dan menemui seorang tukang tenung. Adik-adik tahu tukang tenung itu apa? Tukang tenung itu seperti orang yang bisa meramal, orang yang bisa menduga suatu hal. Ya seperti itu adik-adik. Nah, tukang tenung itu bernama Bileam. Raja Balak meminta agar para utusannya itu untuk menyampaikan pesan bahwa mereka sangat membutuhkan bantuan Bileam. Segeralah para utusan itu pergi ke kota Petor. Akhirnya para utusan itu pun sampai di tempat Bileam dan bertemu dengan Bileam dengan tujuan agar mereka bisa menjemput Bileam. Dan para utusan itu pun segeralah berbicara kepada Bileam. Bileam, kami memerlukan bantuanmu. Serombongan bangsa Israel telah datang dari negeri Mesir dan berkemah di batasan negeri kami. Dan Raja Balak juga memohon agar kamu bisa pergi bersama kami ke Moab. Raja ingin agar kamu mengutuk orang-orang tersebut sehingga kami dapat melawan mereka. Tolonglah Bileam, sambil mereka memohon kepada Bileam. Lalu Bileam menjawab, bermalamlah di sini sampai esok pagi dan aku akan menjawab permintaanmu sehingga aku punya kesempatan untuk berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus aku lakukan. Nah adik-adik, walaupun Bileam itu seorang petenung dan ia tidak hidup bagi Tuhan, tapi Bileam tahu tentang kuasa Tuhan, bahwa Bileam itu tidak bisa melakukan apa-apa kalau Tuhan tidak memperbolehkannya. Akhirnya adik-adik, pada malam hari Tuhan berbicara kepada Bileam. Dan Tuhan berkata kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama mereka. Dan janganlah engkau mengutuk bangsa Israel, sebab bangsa itu telah diberkati oleh Tuhan. Keesokan harinya, Bileam menyuruh orang-orang dari Moab itu untuk pulang, karena Tuhan tidak mengizinkan Bileam untuk pergi bersama-sama dengan mereka. Nah, pada saat Raja Balak mendengar hal itu, Raja Balak mencoba sekali lagi dengan mengutus para pemuka-pemuka yang lebih terhormat agar Bileam kagum. Dan para utusan itu pun segera menemui Bileam dan memohon agar Bileam ikut dengan mereka dan memenuhi semua permintaan Raja Balak. Mereka pun menawarkan kepada Bileam bahwa apa saja yang Bileam inginkan, Bileam itu bisa menerimanya, asalkan ia datang dan mengutuk bangsa Israel. Adik-adik, kali ini Bileam tetap mendengarkan suara Tuhan yang berkata bahwa Bileam boleh pergi bersama dengan orang-orang itu, asalkan Bileam harus mendengarkan
suara Tuhan. Lalu keesokan harinya berangkatlah Bileam dan para utusan itu ke kerajaan Moab. Akan tetapi pada saat di perjalanan Bileam telah melupakan apa yang telah Tuhan katakan kepadanya. Tiba-tiba ia memikirkan hadiah besar yang akan diterimanya. Akhirnya diam-diam Bileam memutuskan untuk menuruti keinginan Raja Balak dan mengutuk bangsa Israel. Nah adik-adik, sekarang Cici mau tanya, kira-kira Tuhan seneng gak ya dengan keputusan Bileam yang gak taat dengan firman Tuhan? Seneng gak ya adik-adik kira-kira? Tuhan tidak senang ya adik-adik. Nah, akhirnya Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menghentikan perjalanan itu. Bileam tidak bisa melihat malaikat itu, tapi keledai yang ditumpangi Bileam bisa melihat malaikat itu. Akhirnya, keledai yang dinaiki Bileam itu menyimpang ke kanan, ke kiri, terus dari jalan yang seharusnya mereka lewati. Lalu Bileam pun marah kepada keledai itu dan memukul keledai itu sebanyak 3 kali adik-adik. Lalu adik-adik tahu apa yang terjadi setelah itu? Tuhan telah membuka mulut keledai itu sehingga keledai itu bisa berbicara adik-adik. Keledai itu berbicara kepada Bileam. Apakah yang kulakukan kepada Tuhan sehingga aku dipukul seperti ini? Pernahkah aku berbuat demikian kepada Tuhan sebelumnya? Dan Bileam pun terkejut mendengar keledainya dapat berbicara adik-adik. Dan ternyata di depan mereka ada malaikat Tuhan. Dan Bileam pun bisa melihatnya adik-adik. Bileam ketakutan dan tersungkur di tanah di sebelah keledainya. Lalu Bileam menyadari apa yang ia perbuat itu ternyata salah adik-adik. Dan ia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dan akhirnya Bileam tidak mengikuti perintah Raja Moab, tetapi ia menuruti perintah Tuhan adik-adik. Ia akhirnya memberkati bangsa Israel, bukan mengutuk bangsa Israel. Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Yang pertama, kita mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa sih? Dengan apa ya adik-adik? Yaitu dengan mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan mentaati semua firman Tuhan. Yang kedua, kita juga mau belajar ya adik-adik. Terkadang apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, itu kadang bukan yang terbaik untuk kita. Tapi Tuhan Yesus selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Walaupun kadang gak mudah ya adik-adik, tapi kita mau percaya kalau Tuhan pasti menolong dan menyertai kita, menyertai Cici, menyertai adik-adik di rumah, menyertai semua orang, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Kita ulangi satu kali lagi ya. Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. God bless you. Bye. Adik-adik, sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa sama-sama yuk adik-adik. Adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, sehingga kami bisa belajar bersama-sama untuk terus taat kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu patuh kepada Tuhan, kepada Papa, kepada Mama,
kepada Koko Cici sekolah minggu. Tuhan yang mampukan kami agar kami bisa melakukan setiap firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan berikan mereka kesehatan dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati sekolah kami, agar kami bisa menjadi anak yang pintar, anak yang bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sepanjang kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, untuk minggu ini kita ada games. Gamesnya adalah mencari jalan untuk hewan yang dapat berbicara yang sudah disampaikan di firman Tuhan tadi. Nanti gambar akan di-share di WA grup kelas masing-masing. Dan jangan lupa jawaban di-capture, lalu di-upload ke medsos Mapapa. Dan juga tag dan mention ke sosmed Live Kids. Sekian info untuk minggu ini, sampai bertemu kembali minggu depan. God bless you all.